Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Buncu dimanapun berada. Beberapa hari ini kita dikagetkan dengan berita dari salah satu provinsi di Indonesia yang mewajibkan murid-muridnya untuk masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal ini tentu menarik perhatian kita hingga kabar ini pun ramai dibicarakan hingga tingkat nasional. Sebetulnya banyak cara untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memanusiakan hubungan terhadap murid-murid kita. Kira-kira dengan memberlakukan jam masuk sekolah awal waktu pada jam 5 pagi apakah efektif? Jika benar-benar dilaksanakan efektif, murid-murid kita masuk sekolah pukul 5 pagi, maka lagu bangun tidur harus berubah lirik nih. Kira-kira begini ya. Bangun tidurku terus sekolah. Bangun tidur langsung sekolah. Lantas bagaimana pendapat ibu bapak tentang jam masuk sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Saya Dr. Andreas Prasetyo RPSGT dari Snoring and Sleep Disorder Clinic pertama di Indonesia. Pagi ini saya dikejutkan oleh sebuah berita ya di kompas.com yang menceritakan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewajibkan murid SMA di Kupang untuk masuk jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Aduh. Jam masuk sekolah sekarang di Indonesia yang jam 7 pagi saja sudah salah. Ya, di berbagai negara maju, jam masuk sekolah itu justru dimundurkan ke jam setengah 9, jam 9. Alasannya kenapa? Ya, untuk kesehatan tidur anak-anak ini, untuk kesehatan kualitas dari dewasa muda ini loh. Perlu diketahui begini, ya. Usia remaja dan dewasa muda itu masih memiliki kebutuhan tidur 8,5 sampai 9,4 jam. Nah, kalau tidak dipenuhi, apa akibatnya? Nah, kita memang tidak bisa meneliti secara langsung, ya. Tapi penelitian dari Susan Carchadon, ya, beliau adalah peneliti kesehatan tidur pada remaja dan dewasa muda yang sangat terkenal. Ya, beliau mengungkapkan setelah memundurkan jam masuk sekolah, jadi diuji nih, ada 2 sekolah waktu itu masih di awal 90-an, dengan memundurkan jam masuk sekolah menjadi setengah 9 jam atau jam 9, nah prestasi akademisnya meningkat, prestasi olahraga meningkat, angka terlambat turun drastis, angka absen karena sakit turun drastis, dan yang di luar perkiraan para peneliti, angka kenakalan remaja hampir 0. Ini kan luar biasa. Dan dalam waktu 10 tahun, belasan tahun, memang tidak mudah, perlahan-lahan baru bisa tercapai, akhirnya dimundurkanlah jam masuk sekolah. Tidur, kesehatan tidur, kecukupan tidur, itu akan menjamin kualitas manusia. Bukan saja soal kesehatan, kecerdasan, daya ingat, kreativitas, kualitas otak manusia. Kualitas manusia itu dibangun hanya pada saat tidur. Ya, jadi dengan mengurangi tidur sebenarnya itu kita malah menurunkan kualitas manusia. Ya, daya tahan tubuhnya jadi buruk, resiko berbagai penyakit jantung, pembuluh darah, resiko kanker akan meningkat drastis. Ya, belum lagi performa. Nah, untuk yang pernah remaja, pernah SMA, pernah kuliah, kan ingat nih, waktu dulu kalau kita masuk sekolah, pelajaran-pelajaran yang pertama jam 7, ada yang menarik, ada yang ya menyenangkan, nggak ada. Kenapa? Karena otak kita masih tidur. Nanti setelah istirahat pertama masuk jam setengah 10 kan baru menarik. Nah, jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Bukan saja kecukupan tidur, tapi jam biologis, circadian rhythm. Jam biologis remaja dan dewasa muda, ini memang jam 11 ke atas baru tidur. Ya, dan ya cuma bangunnya harusnya siang. Ya,
sehingga otaknya ini baru aktif sekitar setengah 10, jam 10. Ya, sedangkan di malam hari kalau dipaksa tidur jam 8, jam 9, ya belum jamnya bangun. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak ini punya kualitas yang baik, performa yang baik? Akan sulit, ya. Jadi pandangan bahwa kurang tidur, insomnia, pendek-pendekin jam tidur itu lebih produktif, lebih maco gitu ya, lebih hebat, heroik, itu udah kuno. Ya, dengan kesehatan tidur, ya, dengan memperhatikan kesehatan tidur, justru menjadi langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Ya, terima kasih.